Kali ini ada presiden seperti ini. Prabowo merayakan ulang tahun, Letkol Teddy di hotel mewah di Prancis, penthouse lagi. Apa sih kelebihannya Letkol Teddy ini terhadap Pak Prabowo? Luar biasa perhatiannya. Sayang banget Pak Prabowo sama Letkol Teddy ini ya. Memang hajab kali ya, hajab kita melihatnya ini ya. Paham kan? Paham kan? Jujur guys, ngelihat video ini bikin aku mikir deh. Di satu sisi ada perayaan ulang tahun yang terkesan mewah, tapi di sisi lain masih banyak masyarakat yang berjuang keras untuk bertahan hidup. Aku nggak mau terlalu menghakimi sih guys, karena kita nggak tahu keseluruhan cerita dari apa yang kita lihat. Bisa jadi ada hal-hal yang tidak kita lihat dari video ini. Tapi menurut aku sebagai publik, sebagai masyarakat Indonesia, ada baiknya seorang pemimpin negara itu memiliki kepekaan yang lebih terhadap kondisi rakyatnya. Bukan berarti nggak boleh merayakan sesuatu ya guys, karena di situasi sekarang ini guys, rasa empati itu menjadi hal yang sangat penting. Semoga kedepannya kepada Bapak Presiden kita yang kita hormati, yang kita sayangi sebagai pemimpin negara ini, semoga kedepannya pemimpin kita bisa melakukan suatu apapun itu sembari menjaga dan memperhatikan perasaan dan kondisi dari masyarakatnya ya. Rame lagi, gaduh lagi bikin gaduh. Kalau bukan Pak Seskap Teddy yang bikin rame dan gaduh netizen, ya nggak seru gitu ya Lin, ya kan? Satu pria dirayakan saat hari kelahirannya, sementara jutaan pria lainnya diperas keringatnya lewat pajak. Dan pria lainnya masih sibuk berebut lapangan pekerjaan. Seskap Teddy kembali menjadi sorotan. Kejutan ulang tahunnya bukan mendapatkan simpati masyarakat, tapi malah menjadi sentimen negatif. Baru kali ini dari zaman presiden pertama sampai sekarang ada Seskap yang ulang tahunnya dirayain heboh bener. Mulai dari surprise di pesawat, surprise pas bangun tidur, surprise pas di hotel, kiriman bunga dari ujung ke ujung. Sekarang masih lanjut perayaan ulang tahunnya di sana sini. Princess treatment banget ya. Ini yang ulang tahun kan lelaki ya. Astaga, oh my god. Kurap, minggir. Waktunya Teddy berlayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke, semoga tetap diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah ruah. Kembali lagi bersama kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan berita-berita yang begitu heboh di masyarakat. Saudaraku semuanya, sebelum kita melanjutkan beritanya, minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Semoga channel ini tetap bisa menayangkan berita-berita yang heboh, bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Kita ambil yang positif, kita tinggalkan yang negatif. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan beritanya berikut ini. Tarif kamar Presiden Prabowo saat rayakan ulang tahun Seskap Teddy di Paris, Prancis seharga 200 juta per malam. Oh, per malam 200 juta. Itu sudah berapa orang yang ke sana? Duit rakyat itu yang dipakai ya Pak. Dipakai happy birthday to you. Itulah kenapa kita sebagai rakyat wajib mengkritik pejabat, wajib mengkritik pemerintah, karena mereka hidup berkemewahan, fasilitas, makan, gaji, semuanya pakai duit kita, duit pajak kita.
Kita yang membayari mereka untuk tidur di hotel mewah seharga 200 juta itu. Kita yang membiayai pesawat mereka. Kita yang membiayai semua operasional mereka. Makanya kita sebagai rakyat Indonesia wajib mengkritik ketika pemimpin kita nggak baik. Ketika pemimpin kita foya-foya. Ketika pemimpin kita ingkar pada janjinya. Ketika pemerintah tidak menepati janjinya untuk membuat program yang pro rakyat, termasuk Presiden Prabowo yang berjanji macam-macam kepada rakyat Indonesia dan janji itu belum ditepati, kita harus mengkritik. Hidup di Indonesia ini nggak gratis, bayar pakai pajak, makanya kita harus mengkritik gitu loh. Makanya kalian jangan suka menyerang orang-orang yang mengkritik pemerintah. Yang mengkritik pemerintah itu memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia, ngerti? Salam logika. Sepertinya tanggal 14 April ini adalah hari dilema khusus untuk orang ini. Bagaimana tidak, dua orang yang merupakan satu mantan dan satu masih ulang tahunnya bersamaan, yaitu tanggal 14 April. Dia ngucapin selamat ulang tahun untuk mantan istrinya, seperti yang penuh dengan tekanan, keterpaksaan, depresi, tidak ada mimik-mimik bahagia sama sekali. Sedangkan untuk sekretaris cowoknya, dia mengadakan pesta kejutan, membawa kue, penuh antusias, bahagia sekali, full senyum, dan dirayakan di Hotel Paris. Tahu nggak, per malamnya di sana Four Seasons itu 34 juta cuy. Itu baru namanya efisiensi. Jangan salah. Coba dengarkan omongan Presiden kaum 58 ini. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Iya, potong kue. Perhatian ke lingkar kekuasaan dalam seperti Mak Teddy. Begitu besar Pak Prabowo ini. Sampai momen pribadinya pun dirayakan di hotel yang harganya hampir 250 juta per malam. Sementara di luar sana banyak persoalan rakyat yang justru minim perhatian. Ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal prioritas yang telanjang. Kekuasaan yang terlalu sibuk merayakan kedekatan seringkali lupa bahwa mandatnya datang dari mereka yang bahkan tak pernah dirayakan. Bangsat! Belakangan, Mr. Presiden itu luar biasa sibuk guys. Sibuk keluar negeri maksudnya. Kayak emak habis liburan 2 minggu nggak ngonten di TikTok. Di Paris sempat merayakan ulang tahun Mayor Teddy. Menurut investigasi di Hotel Four Seasons yang harganya tuh bukan jutaan, puluhan juta, tapi ratusan juta. Tenang, itu bukan uang beliau, uang kita yang dia pakai buat nginep di sana. Keren kan? Dan ini bukan yang pertama kalinya Presiden merayakan ulang tahun Mayor Teddy di luar negeri. Tahun lalu di Jordania, tahun ini di Paris, tahun besok entah, mungkin di Maladewa atau Monaco, tempat favorit emak. Banyak orang kaya di sana, atau bisa jadi di Antartika. Yang pasti, ultah Mayor Teddy ini selalu kebetulan dengan acara kenegaraan. Kebetulan yang konsisten sekali. Saya suka. Tapi mari kita kesampingkan soal ulang tahun yang kuenya itu harganya mungkin bisa untuk makan satu kampung. Karena sebenarnya Mr. Presiden ini punya agenda yang lebih besar. Ke Amerika, senyum-senyum, tampak sejalan dengan kebijakan Netanyahu. Lalu terbang ke Moskow, duduk manis dengan Mr. Putin. Luar biasa, benar-benar bebas aktif. Mungkin tepatnya begini, bebas tanpa pendirian dan aktif mengikuti kemana angin bertiup.
Karena kan kita sering dengar ya bahwa Indonesia adalah penganut politik bebas dan aktif. Tapi sepertinya definisinya sudah mulai bergeser. Dulu kita tidak memihak manapun tapi kita punya prinsip. Sekarang hadir ke semua pesta, pulang tidak membawa apa-apa, dan ongkosnya minta ke rakyat. Frekuensi kunjungan Mr. Presiden ini benar-benar impresif. Tapi izinkan emak bertanya dengan hormat, Mr. Presiden. Dari semua perjalanan ini, apa yang sudah berubah untuk rakyat? Bukan untuk Mayor Teddy yang ultahnya selalu dibuat eksklusif setiap tahun, tapi untuk ibu yang antri panjang di puskesmas, untuk bapak-bapak yang masih menunggu kapan harga beras turun, untuk anak muda yang kirim lamaran pekerjaan tapi tidak pernah mendapatkan balasan, atau untuk MBG yang dananya royal. Luar biasa, katanya pemimpin untuk rakyat. Tapi rakyatnya di sini, sementara presidennya check-in di kamar yang harganya tidak pernah bisa kita bayangkan. Apalagi kita bayar sendiri. Selamat Mr. Presiden. Halo guys, ini ada kabar yang kurang sedap dari istana. Kabarnya, dan ini sudah beredar di media sosial, ramai, viral. Kabarnya Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya digampar oleh Panglima Kopassus John Afriandi, Letnan Jenderal John Afriandi. Ini sudah beredar di media. Tapi belakangan memang Kopassus langsung membantahnya bahwa peristiwa itu adalah hoax yang sengaja disebarkan oleh orang-orang tertentu untuk memecah belah TNI. Dan ya, kita lihat aja perkembangannya, apakah benar atau memang hoax. Ya, kita dengar ya. Oke, kita tunggu kabarnya. Thank you. Halo guys, salam buat netizen seluruh Indonesia. Kita baru dengar kabar angin, kabar burung, tapi ini pasti A1. Kabar dari Indonesia White House. Ada yang digampar, tentu ada yang menampar. Kita tunggu beritanya. Tentu ini berita yang paling seru saat ini. Kita tunggu berita update-nya. Apakah ini percikan doa-doa rakyat Indonesia yang merasa terzolimi dengan gaya hidup hedon mereka, gaya euforianya? Kita lihat saja nanti. Siapa yang digampar, siapa yang menampar. Satu persatu, karma telah menimpa ke istana. Salam waras dari Medan, salam bela bangsa. Sedang ramai diperbincangkan di medsos bahwa orang terdekat Prabowo di istana digampar oleh seorang jenderal bintang 3. Soal desas-desus itu belum ada berita resminya ya, jadi kita belum berani membahasnya. Kali ini kita hanya akan membahas apa sih sebetulnya tugas Seskap Teddy itu. Kok kelihatannya dia ada di mana-mana? Kadang jadi jubir, kadang muncul di momen santai presiden, bahkan ikut menjawab pertanyaan wartawan yang bukan dia yang ditanya. Pernah juga nyeletuk, undang saya cuma untuk pajangan. Lalu muncul survei, katanya kinerjanya bagus, komunikasinya disukai publik. Kelihatan sekali dia ini memang sedang mempertahankan exposure media ya. Dia bicara apa saja di depan wartawan, termasuk mengeluarkan istilah yang belum ada padanannya, yaitu inflasi pengamat. Padahal rupanya tugas Seskap itu terbatas pada tugas administratif, seperti rapat dan penyiapan bahan kebijakan presiden. Sedangkan menyampaikan ide, gagasan, keputusan-keputusan politik adalah tim komunikasi. Kalau saya sih sebaiknya Teddy ini fokus saja pada tugas pokoknya ya. Tidak usah terlalu rajin mengerjakan tugas orang lain. Oh ya, soal rumor Jenderal Bintang 3 tadi nanti akan kita bahas kalau beritanya sudah muncul di media-media yang cukup kredibel. Letkol Teddy digampar Panglima Kopassus karena berbohong. Berhembus kabar terjadi pertikaian di dalam Istana Negara. Panglima Kopassus Letjen TNI John Afriandi marah dan menampar Letkol Teddy Indrawijaya. Cerita berawal ketika John Afriandi dipanggil presiden dengan waktu yang sudah dijadwalkan 30 menit. Kemudian Panglima Kopassus pun datang
15 menit sebelum waktu yang ditentukan. Letkol Teddy yang menjabat sekretaris kabinet menyambut kedatangan Letjen TNI John Afriyadi dan mempersilahkan untuk menunggu di ruang tunggu. Saat waktu menghadap presiden tiba, John Afriyadi ingin langsung menghadap presiden. Namun Teddy menahan dan tetap mempersilahkan Panglima Baret Merah itu untuk menunggu di luar. Waktu pun berlalu, tersisa 10 menit dari yang dijadwalkan. Tiba-tiba, Presiden Prabowo keluar ruangan dan kaget melihat John Afriyadi masih duduk di ruang tunggu. Prabowo pun menghampiri Panglima Kopassus dan marah. Ia pun berteriak, "Kau ini ada janji ketemu saya tapi malah duduk di sini. Jenderal apa kau? Tidak berdisiplin." John Afriyadi pun hanya menjawab, "Siap Bapak Presiden, kami sama." Usai menghadap presiden, John Afriyadi yang masih menahan marah berjalan keluar dan mencari Teddy Indrawijaya. Saat bertemu di tangga, Panglima Kopassus tersebut langsung menampar wajah Teddy sambil berkata, "Kamu anak kecil mainin saya, ha?" Ini adalah cerita dari istana yang coba ditutup rapat. Tapi ini menjadi bukti nyata bahwa selama ini informasi yang datang dari pejabat negara dan utusan rakyat memang ditutup oleh Teddy Indrawijaya. Teddy menyaring semua berita dari elemen masyarakat yang ingin menyampaikan informasi tentang kondisi rakyat dan negara.